Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yuwananta dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana keberhasilan politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin menurut pendapatmu? Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol Uzdek yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pertanyaan kedua, inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Terkait masalah kenaikan harga minyak goreng yang terjadi seperti sekarang, bagaimana upaya pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut menurut pendapatmu? Buruknya perekonomian pada masa demokrasi terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Pertanyaan ketiga, jelaskan pendapatmu mengenai keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik dalam negeri dalam upaya menciptakan stabilitas politik masa Orde Baru. Untuk stabilitas politik saat ini masih stabil karena Presiden Soeharto bersifat totalistik dalam pemerintahannya. Komando politik mutlak pada Presiden. Partai disederhanakan menjadi 3 partai yang tidak menunjukkan manuver politik. Pertanyaan keempat. Implementasi pembangunan nasional masa Orde Baru berdasarkan pada trilogi pembangunan, salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Terkait mengenai berbagai macam bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah di era sekarang, apakah dalam kenyataannya dapat dikatakan sudah adanya pemerataan pembangunan atau belum? Berikan penjelasanmu. Pencanangan trilogi pembangunan saat ini menuai kontroversi karena pada pelaksanaannya mengakibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, pelaksanaan stabilitas politik menghasilkan regulasi di mana diterbitkan sejumlah peraturan yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi menghasilkan penanaman modal. Yang ketiga, dalam pemerataan hasil pelaksanaannya membuka jalur-jalur distributif seperti kredit usaha tani dan mitra pengusaha besar dan kecil seperti Bapak Asuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.